luar biasa. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dialah Allah yang layak disembah. Bahkan alam semesta pun melukiskan kebesaran Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia sebagai Allah yang luar biasa. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kami undang untuk bangkit berdiri. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta
sembah Dia. Kasih Tuhan, Engkau Raja segala raja, alam semesta memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau luar biasa, Engkau layak disembah. Kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau Tuhan yang kuasa, Engkau disembah. Haleluya, layak dipuji disembah. Kami mohon Om Benyamin untuk membuka kebaktian pada pagi hari ini. Atas segala raja, namamu besar, namamu besar, namamu besar. Namamu besar, namamu besar dan mulia. Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi dan segala yang ada. Bapa yang kudus, terpuji namamu, terpuji Engkau ya Bapa. Pada saat ini Bapa, umat-Mu datang ke rumah-Mu untuk mereka boleh beribadah kepada Engkau, untuk memasuki ibadah raya. Tuhan, kami perlu mengalami satu perjumpaan dengan Engkau melalui ibadah untuk saat ini ya Bapa. Kami mohon Bapa mau sucikan, kuduskan kami, layakkan kami di dalam kami memasuki ibadah untuk pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, sucikan roh, tubuh dan jiwa kami. Layakkan kami, berikanlah perkenanan-Mu sehingga kami boleh beribadah dengan cara yang berkenan di hadapan Engkau. Allah Roh Kudus, bekerjalah di dalam tiap-tiap pribadi anak-anak Engkau supaya mereka boleh beribadah dengan cara yang benar, berkenan di hadapan Allah. Segala kekuatan, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat ataupun penghalang-penghalang yang lainnya yang berusaha untuk mengganggu, menghalangi, mengambil bagian umat Engkau pada saat ini, kami tolakkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Allah Roh Kudus, Engkau terus bekerja dalam hati kami Bapa.
Engkau mau bertahta di tengah-tengah kami, di dalam tiap-tiap hati kami ya Bapa. Tuhan tolong untuk setiap umat-Mu boleh benar-benar menikmati berkat Engkau, yaitu ibadah untuk saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami awali ibadah saat ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, silahkan duduk. Diberkati Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Kita mempunyai iman kepada Tuhan, dan iman itu adalah dasar dari segala yang kita ucapkan kepada Tuhan dan kita harapkan kepada Tuhan. Mari kita akan puji Tuhan. Kita mengundang bangkit berdiri. Tuhan adalah dasar dari iman kita. Dasar yang harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh. Atas kekuatanmu, Kau yang berikanku kemuliaan, makin serupa dengan gambaranmu, bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang, ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, saja dasar yang dari ku harapkan, dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku yakin menang, ku yakin menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati saja. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan. Kau yang berikanku kemuliaan, makin serupa dengan gambaranmu, bersama Rohmu, ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak
segenap hati. Raja, tinggi namamu dipuji. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan segenap hati, Raja, tinggi namamu dipuji. Keagungan Raja, Raja keagungan, Raja keagungan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pertengahan kebaktian hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan untuk kami dapat memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, kuduskan Tuhan tangan-tangan yang telah memberikan Tuhan persembahan ini kepada Engkau ya Tuhan, supaya menjadi kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kasih-Nya seperti sungai, mengalir terus. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, damai-Nya, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Damai-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu, mengalir di waktu susah. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, damai-Nya, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Damai-Nya seperti sungai di hatiku. Amin. Mari kita akan bangkit
bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan menguatkan iman kita kepada Tuhan, memberikan hiburan pada hati kita, hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran. Katakan bersama-sama, Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Tuhan Kau sempurna. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat. Bersama-sama hidupku kepada hambanya, waktu dan tempat kami persilakan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan.
kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Biarkan hidup kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu. Setiap hari kami boleh menikmati betapa Tuhan Engkau baik dan mengasihi kami Tuhan. Bahkan sampai Engkau membawa kami di hari Sabat-Mu ini, kami boleh berdiri di hadapan Tuhan. Kami boleh memandang wajah-Mu dan kami boleh bersyukur. Sungguh kami orang yang berbahagia, karena pagi hari ini kami boleh berhadapan dengan Allah semesta alam, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang sedang akan mengajar kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa Allah Roh Kudus, berbicaralah melalui hamba-Mu. Taruh rema dalam setiap pribadi lepas pribadi. Kami menundukkan hati kami, pikiran kami kepada pimpinan Roh Kudus. Otoritas firman turun atas hamba-Mu, dan kuasa firman itu yang mengerjakan setiap benih kebenaran firman ini berbuah dalam hidup kami. Kami sediakan hati kami, ruang hati kami, dan kami tolak segala kuasa kegelapan yang roh keraguan, ngantuk yang mencoba masuk dan mengganggu kami. Kami ikat di dalam nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, karena kami siap mendengar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allah yang baik. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus, Allah kami yang setia, Allah kami yang hidup, Allah yang sudah mati bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya. Kemarin saya menerima kabar berita saudara. Sebenarnya berita itu bukan pertama saya dengar, karena memang itu kita sudah menangkap bahwa untuk ke depan saudara, dunia kita akan dibawa masuk ke dalam satu tatanan baru di dalam dunia ini, termasuk juga agama baru saudara. Kenapa? Karena saudara PBB juga sudah memutuskan tahun 2020 itu sudah mulai berlaku, cuman Indonesia mungkin belum ini ya, belum terasa. Bahwa PBB sudah menyatakan bahwa PBB memiliki musuh, yaitu orang percaya, orang Kristen. Karena bagi mereka, orang Kristen itu dianggap musuh. Musuh bagi apa? Hak asasi manusia. Benarkah seperti itu Bapak Ibu? Maksudnya apa ini, saudara? Jangan kaget, saudara, suatu saat kekristenan akan digoyahkan. Karena Rasul Paulus pun juga sudah mengingatkan kita bahwa masa ini masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Terus itu kita ingatkan. Mengapa orang Kristen itu dianggap sebagai musuh bagi hak asasi manusia, saudara? Karena orang Kristen membangun kehidupannya atas dasar spiritual. Tetapi agama baru nanti dia akan lebih menuju kepada kemanusiaan. Yang penting orang itu happy, bahagia. Kalau orang menghambat orang bahagia, itu menghambat hak asasi manusia. Terutama apa saudara? LGBT ya, itu nanti akan disiarkan, bahkan gereja atau siapapun LGBT boleh menyuarakan haknya. LGBT boleh merebut haknya, bahwa berbahagia itu adalah hak asasi manusia, saudara. Mereka berpikir seperti itu. Mengapa kekristenan dianggap musuh? Karena kekristenan memegang sebuah doktrin yang kuat. Salah satu diantaranya apa saudara? Tidak boleh bercerai, misalkan gitu. Nanti boleh bercerai, boleh. Kalau bercerai nggak boleh, itu merusak hak asasi manusia katanya. LGBT boleh menikah, gay boleh menikah, sesama jenis boleh menikah, itu hak asasi manusia kok. Agama Kristen nggak boleh menghalangi, gitu saudara. Apalagi saudara, gay, aborsi, nggak boleh, pembunuhan itu. Sudah ada kehidupan, tetapi di aborsi itu sama dengan membunuh kalau di iman Kristen. Tetapi enggak pada agama yang akan mengacu pada hak asasi manusia. Aborsi boleh dibolehkan. Semua yang merujuk pada doktrin, menuju pada kebenaran itu akan dibolehkan oleh nanti di tata agama yang baru, saudara. Dan itu membuat iman Kristen akan semakin sulit. Kita harus
akan bersiap diri karena kita ini sedang dibawa ke sana. Dan puji Tuhan Indonesia ini untuk LGBT kita masih satu paham dengan saudara sepupu kita. Mereka juga tidak memperbolehkan, mengizinkan. Tetapi kita nggak tahu saudara ke depannya. Yang jelas mari kita bertumbuh saudara. Yang jelas kita sebagai orang Kristen diminta Tuhan untuk semakin bertumbuh. Permasalahannya mengapa orang Kristen itu tidak bisa bertumbuh? Bahkan untuk bertumbuh di dalam ibadah saja mereka seringkali gagal. Ibadah seminggu saja mereka seringkali gagal. Ya, bagaimana orang Kristen? Mengapa orang Kristen ini nggak bisa bertumbuh? Dari tahun ke tahun gitu terus saudara, nggak ada pertumbuhan. Salah satunya saudara, saya melihat mengapa orang Kristen itu mentok stagnan. Karena apa? Tidak adanya waktu yang khusus yang dia sediakan setiap hari untuk Tuhan. Coba LCD-nya bisa ditayangkan. Pada pagi hari ini saudara, saya akan sampaikan tentang saat teduh. Saat teduh itu apa saudara? Hari ini pagi hari saya mau tanya kepada Bapak Ibu, hari ini siapa yang sudah saat teduh? Jawab di dalam hati. Hari ini siapa yang tadi sudah baca Alkitab? Yang sudah berdoa pagi? Ada orang yang berkata, saya melakukan saat teduh. Yang menjadi persoalannya, apakah saat teduh itu dilakukan secara konsisten? Apakah bolong-bolong? Hari Senin saat teduh, Selasa bolong, Rabu saat teduh, Kamis bolong, Jumat bolong, nanti Sabtu saat teduh lagi. Apakah seperti itu? Tidak bisa saudara. Saat teduh, yang dimaksud saat teduh yaitu waktu khusus yang kita sediakan untuk kita bertemu dengan Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Tuhan, dan benar-benar itu kita menyediakan waktu kita setiap hari melalui doa pujian firman. Itu namanya saat teduh saudara. Jadi saudara nggak bisa saat teduh ini saudara lakukan sambil lalu, atau dengan kata lain, awakku kesel banget nggak iso aku, nggak iso, lolos nggak apa-apa lah gitu ya. Nggak bisa saudara. Atau saudara hari ini, wah aku banyak janji, atau hari ini aku banyak janji, wah waktuku padat. Atau juga mungkin hari ini aku hanya banyak tugas. Jadi saat teduh kita seringkali orang Kristen kegagalannya menganggap saat teduh itu bisa diberikan hanya untuk kita menyisihkan waktu kalau waktu kita sisa. 24 jam Tuhan memberikan kita waktu yang sama saudara. Tetapi mari kita belajar supaya kita belajar bertumbuh lagi di dalam hari-hari masa-masa ke depan yang tidak doktrin kekristenan akan semakin digoncang. Kalau kita nggak kuat di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, saya khawatir saudara akan murtad saudara. Inilah kita akan melihat bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Karena banyak goncangan-goncangan membuat orang Kristen nggak kuat saudara. Untuk itu saudara harus bertumbuh. Saudara harus memiliki iman yang kuat. Salah satunya saudara harus hidup di dalam gaya hidup saat teduh ini saudara. Setiap hari, jangan dengan waktu sisa. Oh hari ini nanti padat ini, aku ini jadwalnya saat teduh. Tetapi kok ada tayangan yang bagus ya, wah tayangan bola ini, wah ini saya sudah sama teman saya mungkin sudah, wah udah bedek-bedekan ini menang siapa, mungkin seperti itu. Tidak bisa saudara. Nah, mari kita akan menyadari bahwa seluruh kehidupan kita, terutama pelayanan kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan jangan sampai bersumber dari kekuatan kita sendiri saudara. Jangan sampai bersumber dari diri kita sendiri. Baik kehidupan, pelayanan maupun segala sesuatu yang kita lakukan itu mari kita lakukan harus bersumber, harus merupakan hasil dari persekutuan kita dengan Tuhan saudara. Itu yang kita penting. Lah mengapa saat teduh itu penting saudara? Kita akan lihat satu-satu saudara. Karena ayatnya banyak saya tulis saudara di sana. Mengapa saat teduh itu penting? Karena merespon kerinduan Tuhan. Di dalam Yesaya 55:3 di sana katakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah. Dia akan memberikan perjanjian kasih yang kekal. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang baik sama kita. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita diciptakan memiliki sifat-sifat apa yang dimiliki Allah. Kita memiliki kasih yang diberikan sebagaimana Allah itu mengasihi. Nah, kita bisa mengasihi Allah. Kita diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah. Kita diberikan akal budi untuk kita bisa membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang baik ini.
Nah, kita diberi sifat-sifat seperti Allah. Dan pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, dia tempatkan manusia itu di Taman Eden. Dan iblis sudah memperdaya mereka, menipu mereka, sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar diri manusia, gambar diri Allah dalam diri manusia sudah rusak. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah berkata dalam dirinya, aku akan menebus engkau. Aku akan membawa engkau, aku akan memulihkan hubunganmu dengan aku. Dan dia berikan Yesus bagi kita. Dan manusia bisa berhubungan dengan Allah. Itu kerinduan Allah, saudara. Dan itu adalah kesempatan, yaitu anugerah untuk kita orang yang terbuat dari terbuat dari debu tanah. Allah yang maha tinggi yang membuat kita, yang menciptakan kita, dia rindu selalu bersekutu dengan kita. Dia rindu selalu diam di rumah, tinggal di dalam hidup kita. Makanya kita katakan hidup kita adalah bait Allah. Tempat Allah tinggal, tempat Allah ada, tempat Allah bersemayam itu di dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, Tuhan itu ingin menyapa kita setiap hari. Roh Kudus itu ingin menyapa kita setiap hari. Roh Kudus itu ingin bersahabat dengan kita setiap hari. Roh Kudus itu ingin bercengkerama, bersekutu dengan kita setiap hari. Dan mari kita akan responi, saudara. Kita responi hati Tuhan, kita responi kerinduan Tuhan. Tuhan itu mau kita ini datang kepadanya, kita menyendengkan telinga kita kepadanya untuk kita mendengarkan hukum-hukumnya. Dan Tuhan katakan di sini, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia. Kasih setia berbicara tentang kemurahan Tuhan yang tidak batasnya, yang teguh, yang tidak pernah goncangkan. Sekalipun semua dunia akan bergoncang, tetapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita akan merespon kerinduan Tuhan, saudara. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang cuek dengan Tuhan. Mari kita belajar merespon, bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Saat teduh ini boleh dikatakan denyut nadinya orang percaya. Saudara kalau pegang ini di pergelangan tangan ada jedut-jedut, nah denyut nadi, saudara. Itu kalau kita hidup di dalam saat teduh, membangun saat teduh setiap hari, maka denyut nadinya itu akan terasa. Dan orang kalau tidak memiliki saat teduh setiap hari, bahkan dia mungkin hanya puas adalah, sudah yang penting baca Alkitab, doa ini seperti seminggu sekali. Ini sama dengan seperti kita ini makan seminggu sekali di tempat pesta. Nah itu tidak akan pernah memuaskan jiwa kita. Ya, yang pertama itu merespon kerinduan Tuhan. Next ya. Dan yang kita mengapa saat tadi itu penting, karena kita mau meneladani Tuhan Yesus, saudara. Coba lihat Markus 1 ayat 35 di sana dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Di situ dikatakan hari masih gelap. Hari masih gelap ini sekitar 3-4, ada tafsiran seperti itu. Ia bangun dan pergi keluar. Untuk apa? Dia pergi mencari tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pada waktu murid-muridnya melihat bangun pagi, loh guru mana, di mana Yesus? Murid-muridnya mencari nggak ada. Ternyata murid-muridnya menemukan Yesus ke tempat yang agak jauh, ke tempat yang sunyi, dan dia sedang berdoa. Dan dia lakukan itu, saudara, meskipun dia Tuhan, tetapi dia tidak mau terputus hubungan dengan Bapa. Meskipun dia adalah Allah dan dia telah mengosongkan dirinya menjadi sama seperti kita manusia. Ya, Yesus itu penuh kuasa. Tetapi meskipun dia penuh kuasa, itu pun dia tidak mau terpisah dengan Bapa di surga. Dia mau terikat dengan Bapa. Dia mau tetap jalin persekutuan dengan Bapa, meskipun di Bapa dan dia adalah satu. Dan dia melibatkan Bapa. Dia tetap mengikatkan diri dengan Bapa untuk melalui apa? Sebuah komunikasi. Saudara, Yesus itu Tuhan. Yesus punya kuasa. Lah kita, saudara, ironis kalau kita orang Kristen yang penuh dengan kelemahan, tetapi tidak mau membangun kehidupan saat teduh ini di dalam kehidupan kita. Berarti kita merasa kuat lebih dari Yesus. Padahal Yesus itu meskipun Tuhan, tetapi dia tetap duduk bersekutu dengan Bapa. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa saat teduh
adalah masa persiapan yang penting untuk kita boleh melewati sepanjang hari itu, saudara. Bagaimana dengan saudara? Ini Tuhan sudah memberikan kita teladan. Saat teduh itu bukan cara-cara pendeta atau apa, saudara, tetapi ini adalah sebuah keputusan. Dan ini kita ambil dari gaya hidup Tuhan Yesus sendiri. Dia melakukan, meskipun Tuhan Yesus ini pagi-pagi benar, apakah Tuhan Yesus tidak capek-capek, saudara? Kalau kita lihat di dalam Markus ayat ini, saudara, Tuhan Yesus itu sebelumnya, dia sudah mengajar banyak orang. Dan dia sudah mengusir setan, dia sudah sembuhkan ibu mertua Petrus, dia sudah menyembuhkan banyak orang sekota itu, orang yang kerasukan setan ada. Bahkan dia lakukan pelayanannya kepada manusia sampai jauh malam. Sampai jauh malam. Secara manusia daging pasti lemah, kesal, saudara. Apalagi pelayanan sekarang, oh aku mau ke Mojoroto, tinggal gitu, saudara, naik motor sampai. Tuhan Yesus enggak semua dilakukan. Dia banyak jalan kaki, saudara. Dan itu dilakukan sampai jauh malam. Dan pagi-paginya Yesus masih bangun. Dia pergi untuk berdoa. Nah, saudara, mari kita teladani Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan betapa pentingnya kekuatan doa. Tuhan Yesus bisa bertahan bahkan taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Itu kekuatan Tuhan Bapa yang memberikan kekuatan. Dia tetap tinggal di dalam kekuatan Bapa. Bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan yang semakin ganas ini, saudara? Kalau kita tidak dompleng, kalau kita tidak menjadikan doa ini masa persiapan kita di dalam kita menghadapi hari-hari berat dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita teladani Tuhan Yesus, saudara. Kalau Tuhan Yesus sudah menjadikan doa itu sesuatu yang penting, jadikan doa ini sesuatu yang penting, saudara. Saya dorong, saudara. Itu bisa dipastikan kalau diukur survei, saudara. Mengapa orang Kristen tidak bisa bertumbuh? Kalau bertumbuh lambat sekali. Karena salah satunya tidak memiliki saat teduh, saudara. Saudara bisa cek. Bisa cek di dalam diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, next, saudara. Mengapa saat tidur itu penting, saudara? Ini untuk membangun manusia rohani kita. Kita akan belajar dari seorang Daniel. Daniel ayat 4, di sana dikatakan ya bahwa Daniel itu diangkat oleh Raja Darius melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Mengapa, saudara? Ayat 4 di sana dikatakan dia memiliki roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa, roh yang kuat yang tidak mudah tergoyahkan. Mereka iri hati, teman-temannya iri hati mungkin dengan jabatan Daniel, saudara. Mereka berusaha mencari kesalahan Daniel, tetapi mereka tidak menemukan kecuali satu, kata mereka, di dalam ibadahnya kepada Allah. Kita ada peluang ini, ada celah untuk kita bisa menghukum Daniel, ada celah. Celahnya bukan karena kesalahan, saudara, tapi ketaatannya. Roh, kekuatan rohnya yang kuat di dalam Tuhan. Mereka mulai membujuk Raja Darius, ayo Raja buat keputusan. Supaya apa? Supaya ada larangan. Kalau tidak ada, kalau semua orang harus menyembah raja. Kalau enggak, dimasukkan ke gua singa. Nah, betul, saudara. Daniel tidak gentar. Daniel tidak gentar. Sadrak, Mesak, dan Abednego ya juga sama, masukkan ke perapian. Mereka tidak gentar, saudara. Ayat 11 di sana dikatakan, saudara, mengapa mereka memiliki roh yang luar biasa? Karena di sana dikatakan 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa, saudara. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Dia memiliki roh yang luar biasa ini dibangun dari apa? Pengenalan akan dia. Pengenalan akan dia dibangun dari apa? Persekutuan dia dengan Allahnya. Dia lakukan sehari 3 kali, saudara. Sehingga ketika surat perintah untuk melarang seorang menyembah berdoa kepada Allahnya kecuali kepada Darius ini keluar, tidak membuat Daniel ini takut, tidak membuat Daniel ini kecil hati, tetapi membuat Daniel ini enggak gentar, saudara. Dia masuk rumah, di sana dikatakan, Alkitab mengatakan tingkap-tingkap terbuka menghadap ke Yerusalem, dan dia tidak menutup, tidak ditutupi, tidak rapat, masih bolong. Artinya orang lain bisa nginceng, saudara. Nah, tetapi Daniel tidak takut, sekalipun dia terancam, nyawanya terancam. Nah, kita bisa lihat di sini, saudara.
Saat teduh itu membawa kita, saudara, membangun manusia rohani kita menjadi manusia rohani yang kuat. Makanya Rasul Paulus katakan, tubuh bisa merosot. Tubuh ini kita fana, suatu saat kita akan merosot. Suatu saat kita akan tambah lemah. Mungkin kita jalan ke sana-sana 100 meter aja udah suatu saat kita tidak kuat, saudara. Bahkan mungkin kita membutuhkan kerak, saudara. Tetapi kalau kita membangun manusia roh kita, itu tidak akan pernah terputus, saudara. Mari kita akan membangun manusia rohani kita. Kalau tubuh kita aja membutuhkan makanan jasmani. Firman Tuhan mengatakan, makanan kita ini bukan semata-mata, tubuh hidup kita bukan semata-mata makan makanan itu. Tetap roti rohani ini, saudara, harus menjadi makanan kita. Nah, kalau kita makan makanan rohani, manusia rohani ini, saudara, dengan makanan firman ini kita makan, memuaskan jiwa kita. Kita masukkan di dalam kehidupan kita melalui saat teduh, melalui pujian, doa dan firman. Maka rohani kita akan semakin kuat, saudara. Sama seperti Daniel. Hari-hari ini hari yang tidak menjanjikan, saudara. Ya, saudara, apalagi gempa. Saya kemarin sempat mendengar atau lihat, saya lupa. Orang Indonesia itu orang yang mengatakan orang luar, saudara. Orang Indonesia itu paling dia seneng kalau dia apa? Kalau diramal gitu ya. Makanya sekarang peramal-peramal artis-artis semakin lari, saudara. Mereka meramalkan gempa gini-gini. Gak usah diramalkan, Alkitab juga sudah menulis semuanya, saudara. Nah, jadi bagaimana kita bisa menghadapi masa-masa yang sulit ke depan? Mari kita akan belajar membangun manusia rohani kita dulu, saudara. Kalau kita manusia rohani kita kuat, maka kita pun menghadapi apa-apa juga akan kuat, saudara. Kita tidak mudah bingung, kita tidak mudah akan tergoncangkan. Makanya yang paling pertama, bangun manusia rohani kita dengan cara apa? Bersekutu dengan Allah, membangun saat teduh kita. Kalau hari-hari ini kita mungkin saat teduh kita tidak pernah kita lakukan, bangun, saudara. Atau mungkin kalau hari-hari ini kita bolong, saudara. Kadang saat teduh, kadang tidak, enggak konsisten, lakukan dengan konsisten, saudara. Karena saat teduh, waktu khusus yang dilakukan setiap hari, saudara. Next, saudara. Mengapa saat teduh itu penting? Saat teduh penting karena itu menunjukkan bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Kita ini mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, nomor 4, LCD. Ya, tolong perhatikan. Bukti kita ini mengandalkan Tuhan, saudara. Yeremia 17 ayat 7, coba kita mau baca bersama-sama Bapak Ibu. Penting sekali untuk hari-hari ini kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Amin, saudara. Perlu, saudara, kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita datang saat teduh sama Tuhan, saudara, kita bisa bersyukur, Tuhan, betapa kami bersyukur aku memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan, aku tahu Engkau Allah yang besar. Aku tahu bahwa aku memiliki janji-Mu. Kehidupan kita, kekuatan kita dibangun, saudara. Iman kita diperbaharui, saudara. Saat teduh memberikan kita betapa kita ini menunjukkan bahwa kita ini mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Coba bayangkan, saudara, kalau kita bangun pagi, kita tidak pernah mencari Allah, kita tetapi sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Kita sama dengan kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Misalkan terjadi seperti itu, apakah kita masih bisa berpikir, Tuhan, aku mau berjalan bersamamu? Mungkin kalau kita berdoa, Tuhan, aku mencintai Engkau. Mungkin kalau kita nyanyi, aku mau setia pada Engkau. Tetapi bagaimana dengan hari-hari kita? Nah, mari kita akan kembali, saudara, ke firman Tuhan. Bangun saat teduh kepada Tuhan. Itu sangat penting sekali. Itu akan memberikan roh kita hidup. Jiwa kita akan hidup. Dan kita akan terus hidup mengandalkan Tuhan. Orang yang mengharapkan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kata firman Tuhan juga mengatakan, dia seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Dia meskipun berjalan jauh, tetapi dia tidak pernah letih. Meskipun berlari, tetapi dia tidak akan pernah, saudara, lesu, saudara.
Karena kekuatannya di dalam dia. Orang yang membangun saat teduh di dalam kehidupannya, ini orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang mengharapkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan orang semacam ini, orang ini tidak akan pernah yang namanya kehabisan kekuatan. Karena kekuatannya di dalam dia. Yang percaya katakan amin, saudara. Amin, saudara. Selanjutnya, saudara. Yang 5, saudara. Mengapa saat teduh itu sangat penting? Nomor 5, saudara. Kita akan lihat Yesaya 50 ayat 4. Semakin peka. Saat teduh mengapa penting? Karena saat teduh itu karena kita menjalin hubungan kita dengan Allah, maka kita akan semakin kenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita peka akan tuntunan Allah dalam hidup kita. Filmnya pendek, bisa ditayangkan videonya, Niko. Ya saudara, coba kita lihat dulu ya, Yesaya 50 ayat 4b. Ayat 4b, di sana dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, saudara, perhatikan di sini di bagian B, dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ketika seorang membangun saat teduhnya, dia ini sedang menjalin komunikasi persekutuan dengan Tuhan. Melalui pujian. Mungkin kita berkata, wah berarti lama no saat teduh. Saudara, kalau yang saudara baru mengawali, saudara boleh mengawali dalam waktu yang jangka waktu pendek dulu boleh. Misalkan 15 menit atau 20 menit. Tetapi kalau itu sudah berjalan, tambahkan saudara. Tambahkan lagi saudara. Karena dengan kita membaca firman, kita dengan berdoa, kita dengan memuji, kita sedang menjalin persekutuan dengan Allah. Dan kita semakin kenal Allah, akibatnya apa? Semakin kita kenal Allah, kita akan semakin peka Tuhan itu menuntun kita kemana. Ada banyak hal yang membuat kita kebingungan saudara. Tetapi kalau kita hidup di dalam tuntunan Allah, enak saudara. Yohanes 10 ayat 27 mengatakan, domba-dombaku tuh mengenal aku. Dia tahu ini gembalanya, dia tahu ini bukan gembalanya, dia mendengar. Nah, mari kita belajar harus sampai pada kita ini peka dengan Tuhan, saudara. Ini ilustrasi, saudara. Ini ilustrasi bedanya domba dengan kambing, saudara. Kalau domba ini seperti ini, saudara. Seperti Alkitab katakan. Dia panggil-panggil, dombanya tidak respon. Yang lain panggil-panggil juga. Tidak berhasil saudara. Apa yang terjadi kalau itu gembalanya saudara? Dombanya merespon saudara. Dombanya merespon karena gembalanya manggil saudara. Benarlah firman Tuhan mengatakan, domba-dombaku mengenal gembalanya. Dia tinggalkan makanannya, dia ikut gembalanya, saudara.
Nah, saudara, Alkitab mengatakan hal yang sama, saudara. Domba-dombaku, kalau kita dombanya Tuhan, kita akan mengenal suaranya Tuhan. Di dunia ini ada 3 suara, saudara. Suara iblis, suaranya Tuhan, dan suara diri sendiri. Bagaimana saudara membedakan? Suara iblis itu biasanya bersifat mengintimidasi, menghukum, menghakimi, membuat orang ketakutan. Misalkan, kamu nanti akan keluar, kamu nanti akan bertemu dengan ini dan kamu ketabrak motor, misalkan apa-apa gitu. Jadi itu suara iblis, saudara, mengintimidasi. Tetapi suara Tuhan itu berbeda. Suara Tuhan itu bersifat spontanitas dan dia memang lembut. Tetapi meskipun yang disampaikan, kamu akan mengalami ini, sesuatu yang buruk. Tetapi kalau itu dari Tuhan, itu tetap mendatangkan damai sejahtera. Tetap ada damai sejahtera, saudara. Saudara nggak akan pernah bisa mengalami peka dengan tuntunan Roh Kudus kalau kita tidak pernah masuk di dalam saat teduh secara teratur, saudara. Nah, itu saudara. Ketika kita membangun persekutuan kita dengan Allah, harus konsisten, maka kita akan menemukan kepekaan. Kita mau belajar semakin peka dengan Tuhan. Tes 1, iya. Tes, bisa. Tes, iya. Saudara, semakin peka, saudara. Kadang Tuhan kalau berbicara, itu dia hanya menuntut kita taat. Kata-katanya nggak perlu panjang, dia hanya berbicara pendek. Tetapi begitu kita taat, baru dia akan membukakan pengertiannya, saudara. Yang paling jelas, saudara, ketika saya disuruh masuk sekolah teologi pada waktu itu, saya udah kerja enak kok suruh masuk sekolah teologi ya. Kamu masuk. Saya enggak mudeng, saya enggak. Tapi suatu saat terus, saudara, kamu masuk. Apa ya? Enggak lah. Kamu masuk gitu terus, saudara. Sampai saya suatu saat risih. Aku kok disuruh masuk terus. Oke, saya masuk, Tuhan. Saya masuk sekolah teologi ya. Dari situ saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan yang minta saya ke sini, Tuhan sediakan dananya, biayanya. Karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang sediakan. Saya masih ngeyel, saudara. Karena saya nggak mau sebenarnya awalnya. Nah, akhirnya Tuhan paksa saya masuk, ya saya masuk, tapi saya nggak mau bayar sendiri, saya bilang gitu. Akhirnya Tuhan yang bayar. Masih di situ, masih saya harus butuh tuntunan, bukan di situ, bukan sekolah di situ. Bukan sekolah di situ. Gitu. Caranya bagaimana? Tuhan buat cara lagi, tuntun lagi. Saya akhirnya cabang lagi, wis masuk sini loh. Saya kok masuk sekolah teologi lain, teologi baptis. Nah dari situ, saya nggak ngerti, ditanya dosen, kenapa kamu orang Betel, gereja GBI, kok masuknya di gereja baptis, ada apa? Saya nggak tahu Pak, Tuhan yang suruh saya masuk sini, saya bilang gitu. Oh gitu, oke. Dosennya karena waktu itu harus wawancara beberapa dosen. Jadi saya baru ngerti, begitu saya masuk, begitu sampai selesai Tuhan baru menjelaskan, memberikan pengertian panjang lebar. Ada kalanya ketika Tuhan bicara itu sangat kecil, pendek dan suaranya lembut. Tetapi yang dibutuhkan hanya kita taat saja, saudara. Kalau kita nggak taat, Tuhan akan terus berbicara, bahkan malah dia bisa diem, saudara. Karena kita berkeras hati, bebal, saudara. Nah, mari kita dengan menjalin persekutuan kita dengan Allah, kita akan semakin kenal. Sama seperti domba-domba kenal suara Bapa, kenal suara gembalanya. Mari kita semakin kenal dengan tuntunannya Tuhan. Sama seperti saya mendapat pengalaman bahwa Tuhan itu menolong kehidupan kita, tidak selalu dengan cara yang sama. Saya menghadapi Joel ketika sakit, tidak selalu dengan cara yang sama Tuhan menyembuhkan. Caranya berbeda-beda. Suatu saat dia tuntun saya untuk memakai minyak pengurapan. Suatu saat pada waktu saya hanya nyanyi. Suatu saat dia memberikan hikmat memakai cara lain. Jadi saya berpikir dari pengalaman-pengalaman dari muda sampai sekarang, saya belajar untuk juga melihat tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saudara, bagaimana kita melakukan saat teduh, saudara? Jadi mengapa saat teduh itu penting untuk kita boleh merespon kerinduan Tuhan yang ingin selalu tinggal, ingin selalu bersekutu dengan kita. Mengapa penting? Karena kita ini sedang belajar, Tuhan Yesus sudah memberikan kita teladan. Mengapa penting? Supaya manusia rohani kita kuat.
Dan itu bukti bahwa kita ini berserah dan mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan sepenuhnya. Dan supaya kita mengalami tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, banyak keputusan-keputusan di dunia ini harus kita buat. Bahkan keputusan yang penting, keputusan yang sederhana yang kita buat, saudara. Tetapi mari kita belajar meminta tuntunan Tuhan. Sekalipun pada waktu awal belajar, orang bisa salah mendengar suara Tuhan, saudara. Tak pikir suara Tuhan, berarti suara hatiku sendiri tau gitu. Tetapi itu penting untuk kita terus belajar, saudara, supaya lama-lama kita peka. Makanya tadi diberikan, setiap pagi ia mempertajam telingaku untuk mendengar seperti seorang murid, saudara. Saya kalau bangun pagi, Joel itu seringkali bangun jam 5 kurang, setengah 5. Jo, kamu setengah 5 kok sudah doa, udah bangun toh? Sudah, berdiam dulu, mama tak selesaikan baca Alkitab dulu. Nah, saya biasanya berusaha lebih awal sebelum Joel bangun, saudara. Karena apa? Saya ada kesempatan untuk saya mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara, jadi bagaimana caranya kita melakukan saat teduh, saudara? Tadi dikatakan di Markus 1 ayat 35, pagi-pagi Yesus itu, apa saudara? Yesus pagi-pagi benar berdoa. Artinya Tuhan sudah menjadikan sebelum dia melakukan segala aktivitas pelayanannya, dia memberikan waktunya, hidupnya, memohonkan, menyerahkan sepanjang hari itu kepada Tuhan. Ya. Markus 1 ayat 36. Kalau ayat ini katakan, siapakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Sefanya 3 ayat 5 dikatakan, pagi dari pagi ia memberikan hukum-hukumnya. Saudara, jangan terpatok, jangan kaku dengan ayat ini. Sepertinya seolah jam berakhir berarti Tuhan mendatangi saya hanya pagi, enggak, saudara. Seperti Tuhan memberikan hukumnya apa hanya pagi, enggak, saudara. Artinya ayat ini, begitu kita bangun pagi, mari mengucap syukur. Memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan, mencari Tuhan dari segala sesuatu yang belum kita lakukan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mengapa harus pagi? Mengapa saya katakan waktu yang tepat, waktu yang terbaik pagi? Di samping Tuhan Yesus sudah memberikan contoh di luar itu, saudara. Pagi hari itu, saudara, coba bayangkan kalau saudara yang biasa tidak pernah bangun pagi. Ya, saudara. Begitu Bapak Ibu bangun jam 4 pagi. Suasananya masih sepi gitu. Pikiran juga jernih. Belum mikir kayak macam-macam, bangun tidur itu belum ada pikiran macam-macam, saudara. Makanya saat teduh itu saat waktu yang tenang, pikiran tenang. Karena apa? Begitu kemerungsung gak bisa, saudara. Orang kalau mendengar suara Tuhan itu juga membutuhkan ketenangan, saudara. Menangkap rema dari Tuhan juga membutuhkan ketenangan. Pikiran ini medan peperangan. Ketika kita mau doa, pikiran kita, aduh, ini dong ketemu ki jam piro, ini kok ketemu mbek klien. Waduh, ini ketemu mbek langganan. Aku dong jemput anak. Waduh, saudara, itu tidak tenang, saudara. Itu waktu yang tidak tenang. Mengapa saya katakan waktu terbaik pagi hari, saudara? Karena begitu bangun pagi pikiran fresh, jernih, saudara. Saudara datang dengan ucapan syukur, menyerahkan pagi hari. Dimulai saudara bisa nyanyi dengan lagu yang sederhana. Mulai dengarkan firman Tuhan. Saya juga kadang belajar sering tirukan ayat Yesaya. Tuhan, pertajam telingaku untuk mendengar suaramu. Pertajam hatiku supaya aku peka. Mataku dipertajam supaya bisa melihat rencana Tuhan jauh ke depan yang orang lain mungkin belum lihat. Pertajam telingaku, Tuhan mempertajam telingaku setiap pagi, kata firman Tuhan. Artinya Tuhan juga melihat bahwa pagi hari adalah waktu yang benar-benar waktu berkualitas, saudara. Bukan berarti waktu siang, saya juga kalau sore jam 3, jam 4 itu waktu saya juga doa, saudara. Tetapi saya melihat dari waktu-waktu itu paling efektif itu pagi, saudara. Karena masih jernih, kita belum mikir apa-apa. Dan segala sesuatu yang kita mau lakukan, kita serahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Jadi doa itu ada persiapan penting untuk kita boleh menghadapi hari ini. Dan sebelum kita ini memulai hari itu, kita perlu menyediakan waktu untuk Tuhan. Nah, jadi itu waktu kapan, bagaimana caranya itu dilakukan. Mari waktu yang tepat itu waktu terbaik. Waktu pagi hari, saudara. Ya. Kalau saudara bisa nambah seperti Daniel 3 hari sekali, puji Tuhan, saudara. Tetapi sebelum segala sesuatu saudara mengerjakan pekerjaan, pelayanan atau apapun, mari kita mau duduk di kaki Tuhan. Tuhan, pertajam pendengaranku untuk aku boleh melihat
tuntunanmu dalam kehidupan kami, saudara. Nah, saudara, selanjutnya apa, saudara? Waktu yang tepat dan next. Oh ya, ini ya. Lagi, Tuhan Allah yang Maha Tinggi mengajar aku berbicara supaya perkataanku menguatkan orang lesu. Oh, ini yang versi lama, saudara. Versi yang lain, saudara. Nah, yang kedua, saudara, bagaimana caranya kita harus lakukan, ya sebisa mungkin kita lakukan sebelum kita melakukan aktivitas melalui apa? Pujian, doa, firman. Ketika seringkali orang itu lupa, saudara. Saya sudah merasakan dua-duanya, saudara. Ketika saudara saat teduh baca firman, selesai sudah. Jangan, saudara. Itu akan lebih kena, saudara akan mendapat rema lagi. Ketika setelah saudara baca firman, saudara harus siapkan catatan. Catat, saudara. Lebih baik saya sarankan ketika saudara saat teduh, mulailah dengan membaca firman, urut, saudara. Dari Matius. Kalau enggak, kalau saudara masih awal bisa dari Mazmur. Kalau saudara berat, coba satu perikop dulu atau satu pasal. Dicatat, saudara. Ayat janji Tuhan apa? Dosa yang harus aku jauhi apa? Kebenaran yang aku temukan hari ini apa? Kebenaran itu pengertian baru yang Tuhan bisa masukkan. Tuhan sedang mengajar kita dan memberi pengertian baru, itu namanya rema, saudara. Kebenaran baru. Dicatat, saudara. Jadi saudara nggak bisa ketika saudara doanya udah di rumah tapi baca Alkitabnya di dalam base, ya nggak apa-apa sih, saudara. Tetapi itu tidak ideal, saudara. Tetapi ketika saudara duduk di dalam hadirat Tuhan, saudara catat itu. Untuk kenapa harus dicatat? Supaya saudara bisa melihat kembali rema-rema kemarin. Saudara lihat kembali rema kemarin dan itu semakin menguatkan kita. Jadi perlu dicatat dan sediakan waktu yang cukup, jangan nyusu-nyusu. Kalau saudara, wah waktuku mepet, berarti bangunnya lebih pagi. Kalau bagaimana nggak bisa bangun pagi, berarti kita perlu ngatur waktu besok malam, kemarin malamnya jangan tidur malam. Sekarang ini generasi sekarang lebih banyak apa, saudara? Main handphone itu sampai tengah malam, sampai jam 12, jam 1, jam 2, sampai heran saya. Kalau mereka main handphone sampai jam 1, jam 2, bagaimana mereka bisa melakukan saat teduh? Sesuatu yang penting untuk membangun manusia rohaninya. Dan padahal saya juga pernah baca, saudara, orang kalau mau tidur itu nggak boleh lihat handphone sampai lama. Kalau mungkin sekedar buka-buka WhatsApp hanya jawab-jawab, itu rada mending, saudara. Sekarang nggak pakai Facebook, internet sama macam-macam, browser apa. Nah, itu nggak baik. Begitu bangun pagi itu rasanya mempengaruhi tubuh kita. Jadi mari belajar, terutama juga anak-anak muda. Kita mau belajar bertobat, saudara. Gunakan waktu itu secara disiplin tepat dan kita akan bangun juga akan tetap. Kita bangun juga akan bisa tetap. Kalau kita sampai jam 1, jam 2, jam 12 baru tidur, saudara nggak akan pernah bisa memiliki saat teduh yang efektif. Saudara akan bolong-bolong. Padahal saat teduh yang paling baik lakukan setiap hari, disiplin dan konsisten. Kalau itu saudara lakukan, praktek, saudara. Makanya firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak sekedar mendengar tetapi melakukan. Praktek, saudara. Firman Tuhan itu nggak akan pernah salah, saudara. Praktek lakukan. Saudara akan mengalami, saudara semakin mengenal, saudara semakin cinta Tuhan, saudara semakin berapi-api dengan Tuhan. Semakin semangat dan saudara akan semakin kuat. Tidak gampang pedinan, saudara. Nah, mari kita lakukan dengan disiplin, saudara. Amin, Bapak Ibu. Kita mau meneladani Tuhan Yesus. Ini salah satunya kunci untuk kita boleh menghadapi hari-hari ke depan, yaitu membangun saat teduh kita supaya kita memiliki manusia rohani yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian hanya dekat. Allahku, ku ingin selalu dekat bersekutu denganmu. Haleluya. Mari tundukkan kepalamu, saudara, di hadapan Tuhan. Biarkan rohmu tetap tinggal di dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, mari tetap dalam suasana, dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita.
dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara, tundukkan kepalamu, tutup mata saudara. Tuhan mengundang pada pagi hari ini saudara yang rindu mengawali hidupmu saudara dengan saat teduh tiap-tiap hari. Saudara yang mau ambil komitmen untuk disiplin dan konsisten dalam saat teduhmu, silakan kau bangkit berdiri, tidak usah lihat kanan kiri. Katakan di hadapan Tuhan, ku ingin selalu bersekutu dengan. Kalau engkau mau memutuskan, aku mau mengambil saat teduh setiap hari. Tuhan, aku membangun hidupku, aku mau membangun manusia rohaniku setiap hari Tuhan. Silakan kau berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan sedang melihat engkau, Tuhan sedang memperhatikan engkau. Hidupku sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan katakan sekali lagi, Tuhan mengundang engkau. Apakah engkau tetap tinggal di dalam zona nyamanmu? Tetapi ketika engkau mau hidupmu di bawah Tuhan lagi naik. Kita sudah menyanyikan, Tuhan aku rindu mujizatmu, sepanjang hidupku terjadi mujizat. Tetapi bagaimana mungkin itu terjadi ketika kita tidak pernah melibatkan Tuhan, tidak tahu memberikan Tuhan yang prioritas dalam hidup kita. Mari engkau yang mau ambil keputusan, silakan kau bagi berdiri, saya undang sekali lagi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Engkau yang bagi berdiri, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau melihat hamba-hambamu yang mereka berdiri di hadapan Tuhan. Engkau melihat kerinduannya Tuhan. Engkau melihat hatinya Tuhan. Dan hambamu berdoa saat ini Tuhan, bangkitkan roh yang daripadamu Tuhan, untuk mereka menjadi generasi, menjadi seorang penyembah di hadapan Tuhan. Untuk mereka memiliki kehidupan doa, pujian dan firman dalam kehidupannya, sehingga mereka memiliki kehidupan yang berkemenangan di dalam Engkau, menikmati setiap kuasa mujizat-Mu dalam hidup mereka. Tidak seorang pun yang bisa mengikat mereka, tidak seorang pun yang bisa membuat mereka kalah, oleh karena kekuatannya di dalam Engkau Tuhan. Memberkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Bangkitkan Roh-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau melihat segala isi hatinya di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati pergumulannya Tuhan. Kami percaya ketika mereka melibatkan Engkau di dalam kehidupan mereka Tuhan, melibatkan Engkau dalam kehidupan mereka, Engkau sendiri akan bekerja, Engkau sendiri akan menyatakan anugerah dan kasih-Mu atas hidup mereka. Terima kasih Bapa.
Kami berdoa, berkat-Mu tercurah atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini minggu ini berulang usia. Tuhan akan menolong mereka, memberkati pertambahan mereka. Tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan berkat yang terbaik bagi Engkau, dari Engkau. Bapak, saat ini kami juga berdoa Tuhan Yesus, Engkau membawa Tuhan untuk desa kami, kota kami. Kami bersyukur Kediri boleh semakin dibuat indah, Kediri boleh semakin sonanya dibuat semakin hijau. Tuhan, semua hormat bagi Allah, bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati pemerintahan, Bapak memberkati wali kota. Kami percayakan Tuhan, kami boleh berkata Kediri bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk lawatan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Segala puji hormat syukur hanya bagi Engkau ya Bapa Surgawi. Kami boleh bersyukur karena hari ini Engkau telah menyediakan berkat-berkat yang terbaik bagi umat-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, Kau mau tumpangkan tangan-Mu atas tiap-tiap pribadi anak-anak Engkau saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saudara-saudara Engkau yang dikasih Tuhan, Engkau ini adalah orang-orang yang berharga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pulanglah dengan bawa berkat rahmat anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahtera dari putranya, dan di dalam persekutuan, pimpinan dan bimbingan Roh Kudusnya, Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Diberkati roh, tubuh dan jiwamu. Di dalam nama, di atas segala nama, satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati.